Dating violence atau kekerasan pada masa berpacaran adalah pola perilaku yang memaksa dan menyiksa yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan atau mengendalikan pasangannya. Individu yang berpotensi untuk menjadi pelaku dating violence adalah calon pacar, pasangan, tunangan, gebetan, atau bahkan mantan pacar. Well, tidak selalu demikian. Pada beberapa kasus, seringkali terjadi juga sebaliknya. Tidak terbatas hanya pada penyiksaan fisik, namun juga bisa meliputi penyiksaan secara mental, seksual, emosi, verbal, ataupun sosial. Well, berikut ini adalah warning signs yang patut kamu curigai sebagai dating violence. Misalnya ketika pasangan kamu mengecek berkali-kali ruang pribadimu tanpa seizin kamu. Handphone, dompet, sosmed, dan sebagainya. Secara terus-menerus merendahkanmu, mengejek, membuat bahan lelucon tentang sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif untuk diri kamu. Cemburu dengan sangat berlebihan dan merasa insecure secara berlebihan. Berlaku sangat posesif. Melarang kamu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hanya berdasar opininya sendiri. Pasangan kamu tidak lagi menghargai pendapatmu dan cenderung meremehkan opini atau perasaanmu. Melampiaskan kemarahannya atau emosi-emosi negatif lainnya pada dirimu secara meledak-ledak, konsisten, dan intens. Seringkali menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan untuk merendahkan atribut personalmu ketika ia sedang melampiaskan kekesalannya padamu. Mengisolasi dirimu dari teman-teman dekat ataupun keluarga kamu. Dengan sengaja membuat tuduhan-tuduhan yang salah padamu, mengancam kesejahteraan mental ataupun fisik, termasuk meneror kamu. Menyalahkan kamu untuk segala perubahan mood dan emosi yang tidak menentu. Selalu labil dan tidak dapat diprediksi. Dengan sengaja sering mempermalukan kamu dan tidak menghargai keberadaan kamu. Melakukan kekerasan fisik, seksual, verbal, emosional dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Pola kekerasan biasanya terjadi dalam urutan yang sangat khas. 1. Fase honeymoon atau bulan madu, di mana pelaku berperilaku seolah menyenangkan seperti melayani korban, menyayangi secara berlebihan, memberikan perhatian dengan tujuan agar sang target korban tidak merasa terancam, merasa percaya, tidak curiga, ataupun melupakan kekerasan yang pernah terjadi. Kedua, fase tension building, di mana ketegangan mulai meningkat, komunikasi mulai memburuk, korban atau target merasa takut dan merasa harus menyenangkan pelaku kekerasan. Yang selanjutnya adalah fase insiden atau kejadian, di mana terjadilah kekerasan fisik, emosional, seksual, verbal, finansial. Terjadi ketika pelaku marah dan menyalahkan korban, serta mengancam ataupun mengintimidasi. Keempat adalah fase rekonsiliasi, di mana pelaku meminta maaf, memberikan alasan-alasan, mempersalahkan korban, bahkan seringkali menyangkal perbuatannya atau mengecilkan dampak dari perilaku kekerasan yang telah dilakukannya. Contohnya, aku gak maksud begitu, kamu juga sih yang memancingku. Selanjutnya kembali lagi ke fase bulan madu, dan demikian seterusnya. Pada dasarnya, pernikahan bukan untuk mengubah karakter seseorang. Meskipun tentu saja, mungkin buat individu untuk memperbaiki karakternya, jika dan hanya jika orang yang bersangkutan sendiri yang menginginkannya.
Pada banyak kasus, kekerasan semasa berpacaran biasanya justru akan berulang atau meningkat eskalasi dan intensitasnya ketika sudah ada dalam fase pernikahan. Berpacaran adalah proses saling mengenal pribadi masing-masing. Masa berpacaran sebaiknya masing-masing individu bertanya pada dirinya sendiri. Seperti inikah pasangan yang saya inginkan untuk menemani saya di kehidupan yang mendatang? Jika jawabannya tidak atau ragu-ragu, mungkin sebaiknya tidak perlu untuk dipaksakan. Jauh lebih baik untuk sendirian dibandingkan bersama orang yang tidak tepat. Cinta tidak menyakiti, tidak menyiksa, tetapi orang-orang yang kamu cintai mungkin melakukannya. Tidak ada satu bentuk hubungan apapun yang layak ditukar dengan kesehatan mental kamu sendiri. Tetap berproses dan berprogres ya. Saya KMG, sampai berjumpa.